anak-anak semuanya, ketemu lagi dengan Bu Guru Fitria Ros. Hari ini Bu Guru akan mengajarkan materi PPKN kelas 5, tema 7, subtema 2, tentang keanekaragaman dalam bermasyarakat. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Oke, materi yang pertama adalah tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa Bhinneka Tunggal Ika? Karena sejarah Bhinneka Tunggal Ika ini identik sekali dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Apa sih makna Bhinneka Tunggal Ika, anak-anak? Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu adalah moto atau semboyan bangsa kita, bangsa Indonesia, yang tertulis pada lambang negara Indonesia kita, yaitu Garuda Pancasila. Nah, frasa ini atau kata-kata ini itu berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Nih, ini tuh diterjemahkan per kata. Kata Bhinneka artinya itu adalah beraneka ragam. Kata neka dalam bahasa Sanskerta itu artinya macam. Jadi Bhinneka itu artinya beraneka ragam. Lalu tunggal itu artinya satu dan ika artinya itu. Jadi kalau digabung itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika itu diterjemahkan menjadi beraneka satu itu, yang bermakna meskipun beraneka ragam tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia itu tetap satu kesatu. Semboyan ini tuh digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia nih anak-anak, yang memang nyatanya Indonesia itu terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kakawin atau sebuah kitab zaman dahulu pada Jawa kuno itu yang namanya Kitab Sutasoma. Ingat-ingat ya, ini sering terjadi loh, muncul di ujian. Siapa pengarangnya? Pengarangnya adalah Empu Tantular. Dia ini adalah empu atau kayak apa ya, Habib atau apa gitu kalau zaman sekarang. Jadi ada di masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Jadi dia itu dulu adalah empu atau kiai gitu kali ya, yang mempunyai kitab. Nah, kitabnya ini namanya Sutasoma. Itu bahasanya itu bahasa Sanskerta kayak gitu ya, menulis Bhinneka Tunggal Ika kayak gitu. Jadi kalian harus ingat-ingat. Lanjut, Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan bangsa Indonesia. Jadi supaya rakyat Indonesia itu selalu mengingat, maka negara itu meletakkan semboyan itu di kaki burung Garuda pada Pancasila. Nih, kalian bisa lihat kan? Di burung Garudanya itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkram erat oleh si burung Garudanya itu, yang artinya itu harus bersatu. Jadi mengikat ya, bersatu itu kan harus diikat kan, kayak gitu. Jadi harus diikat sama si burung itu supaya kalian tuh nggak bisa terpecah belah kayak gitu ya. Sudah paham kan tentang makna Bhinneka Tunggal Ika? Sekarang unsur-unsur kebudayaan. Sebagai negara yang majemuk atau yang banyak masyarakatnya, banyak perbedaannya, masyarakat Indonesia itu memiliki keberagaman ras, suku, bangsa, agama. Untuk itu perlu kalian ketahui bahwa ada unsur-unsur kebudayaan suku bangsa di Indonesia. Yang pertama itu adalah kepercayaan. Indonesia itu mengakui ada 6 agama dan juga menjamin kebebasan masyarakatnya untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Agama yang ada di Indonesia itu adalah Islam. Kristen itu ada 2, Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Lalu Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Atau mungkin sekarang sudah ada agama lagi namanya aliran kepercayaan. Namun yang Ibu Guru tahu baru ada 6 agama yang ada di Indonesia, yaitu ini. Lalu yang kedua adalah mata pencaharian. Mata pencaharian ini adalah pekerjaan ya. Karena kenampakan alam yang beragam mempengaruhi keberagaman mata pencaharian juga nih anak-anak. Banyak masyarakat Indonesia yang tinggal di dataran rendah, dataran tinggi, bahkan di pantai, itu pasti memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda-beda atau beragam. Contohnya misalnya di dataran rendah itu terkenal dengan sawah atau padi. Di pinggir pantai atau di di lautan kita biasanya untuk mengambil ikan, lobster, dan lain-lainnya. Lalu kalau di dataran tinggi yang dingin-dingin itu biasanya ada perkebunan teh, kopi, atau coklat, dan lain-lainnya. Kayak gitu. Dan ada teknologi dan peralatan. Di sini tuh perkembangan teknologi dan peralatan di Indonesia itu merupakan hasil kreativitas masyarakat yang sesuai dengan budaya setempat. Jadi tidak mungkin ada teknologi dan peralatan yang canggih jika masyarakatnya itu tidak menciptakan ya. Jadi itu hasil ciptaan masyarakat setempat. Dan teknologi dari zaman dulu ke zaman sekarang itu jelas berbeda dong anak-anak. Kalian bisa lihat kan, kalau zaman dulu orang itu mau menggarap sawah atau membajak sawah menggunakan kerbau seperti itu. Sekarang karena zaman sudah canggih, mereka sudah membuat nih, mereka ingin mempermudah pekerjaan. Akhirnya mereka membuatlah bajak sawah yang menggunakan mesin seperti itu. Lalu misalnya dulu nih kalau mau ngobrol antara orang sama orang itu harus menggunakan HT kayak gitu kan, yang pakai sinyal. Yang sekarang belajar itu pakainya handphone, pakainya laptop kayak gitu. Itu adalah perkembangan teknologi dan peralatan. Sekarang kita lanjut ke kesenian. Kesenian adalah hasil ciptaan manusia yang berkembang dan disesuaikan dengan budaya masing-masing. Kesenian ini bisa berupa tarian, alat musik, baju adat, maupun bentuk rumah adat. Jadi di masing-masing budaya itu pasti semuanya memiliki kesenian yang berbeda-beda ya anak-anak. Nah, kalau ini adalah contoh-contoh tarian dari berbagai macam daerah yang ada di Indonesia. Lanjut ada pengetahuan. Masyarakat itu menggunakan ilmu pengetahuan sebagai suatu cara untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam hidupnya. Iyalah, kalau mereka tidak belajar, tidak memperbanyak ilmu pengetahuan, apa yang mereka bisa dapat di kehidupannya? Akhirnya mereka tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung, dan hanya mempersulit hidupnya. Jadi itulah gunanya kalian belajar untuk mempermudah hidup kalian. Maka dari itu, masyarakat tuh harus menjalani pendidikan. Pendidikan itu biasanya ada yang formal, ada yang non-formal ya anak-anak. Jadi kalau pendidikan formal itu biasanya tuh dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi atau kuliah gitu ya. Tapi kalau pendidikan non-formal itu biasanya tuh dia kursus keahlian seperti main musik, memasak, menjahit, dan lain-lain kayak gitu ya. Oke, lanjut ada bahasa daerah. Bahasa adalah sarana komunikasi yang digunakan oleh masyarakat di suatu daerah. Kalau kamu datang ke Pulau Jawa, misalnya di Jawa Tengah, pasti bahasanya semua menggunakan bahasa Jawa. Tapi kalau kamu ke Jawa Barat, pasti menggunakan bahasa Sunda. Namun, kalau mereka berada di Jakarta, pasti mereka menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Karena nggak mungkin dong mereka itu ngobrol sama orang Jakarta pakai bahasa Sunda. Orang Jakarta tuh nggak akan ngerti. Begitu juga dengan orang Jawa mau ngobrol dengan orang Sunda, mereka nggak mungkin kan pakai bahasa mereka masing-masing. Jadi mereka memakai bahasa Indonesia. Namun bahasa daerah tidak boleh juga dilupakan anak-anak, karena kalau bahasa daerah kita lupakan, itu sama saja
meninggalkan identitas kita sebagai anak daerah kayak gitu. Jadi tetap kalian tidak boleh melupakan bahasa daerah kalian ya. Nah, anak-anak, materi dari Bu Guru sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video Bu Guru. Jangan lupa ya, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share ya anak-anak. Nah, sampai ketemu di video Bu Guru selanjutnya ya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.